Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Saya semua untuk memperkenalkan diri saya ya. Nama saya Sardiana Setang SPD, pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mahasiswa dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Saya ini adalah membuat penelitian atau PPL dalam profesi keguruan dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 untuk memenuhi persyaratan pendidikan profesi guru. BKPA ya, dengarkan namanya ya. Aldo, Anton, ada Anton, David, Cio, Kumbe. Nah, dalam materi ini kamu pernah mendengar GLS? Belum pernah. GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Literasi pernah mendengar? Membudidayakan budaya literasi adalah minat membaca. Sekarang ibu guru memberikan waktu 3 menit. Baca dulu apa yang bisa kamu baca, tentang terbawa dengan bacaan ya. Sekarang apakah itu tadi pelajaran yang dari awal, apakah itu pelajaran yang produktif, dibaca dulu selama 2 atau 3 menit mulai sekarang ya. Ya, berdiri dulu. Sekarang coba untuk melatih juga pita suara ya, karena ini calon-calon artis ini sekalipun tidak artis nasional, tapi setidaknya kita dinabire bisa tampilnya. Ayo, salah satu lagu nasional apa yang kamu ketahui lagu nasional dulu? Yang singkat, ringkas, dan tepat. Ayo, setiap hari Senin kita harus menyanyikan salah satu lagu nasional atau lagu wajib ya. Hafal semua kalau Pancasila? Ayo, 1, 2, 3. Setia
Beda dengan matematika, kita selalu menghitung terus ya, buat kepala botak ya. Bahasa itu harus sampai nanti pasti ya. Oke, Ibu akan ini dulu memberikan semacam motivasi ya. Nah, Ibu guru di sini mengpersepsi ya. Kira kepada anak-anak sekalian, apakah manfaat dari suatu cerpen itu bagi kehidupan sehari-hari? Cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran itu, Ibu guru mengambil dari KD itu baru ada dituangkan ke tujuan pembelajaran ya. Adapun tujuan pembelajaran itu melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem-based learning ataupun berbantuan media saling dia yang divideokan atau foto atau relais forest. Peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, percaya diri dan berinteraksi secara efektif ya di lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang kedua, tujuan pembelajaran itu adalah atau turunan dari kompetensi dasar ada dua itu. Yang kedua, menelaah ya, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong dan kerjasama, toleransi, damai ya, santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, lingkungan sosial, semesta alam. Itulah tujuan dari pembelajaran kita ini ya, di papan atau proyektor ya, itu istilah dari media ya. Nanti kamu bertanya-tanya apa saja materinya ya, coba Ibu tanyakan dulu ya. Cakupan materi ya, tadi tujuannya sudah apa tujuan dari pembelajaran. Sekarang kita apa materi dan yang harus kita lalui pada pembelajaran ini ya, melalui keterampilan berbahasa reseptif ya, yaitu keterampilan menyimak dan keterampilan menanyakan salindia atau TPAC ya, tingkat pemahaman yang kompleks atau adalah secara keilmuan ya. Inilah materi dari bahasa ajar, di mana ada yang pertama apa itu pengertian dari cerpen ya, pengertian dari cerpen. Yang kedua ada ciri-ciri. Selanjutnya apa? Coba diperhatikan, mungkin di situ ada. Apa lagi? Struktur. Next. Ada berapa topik yang akan kita bahas? Yang pertama. Ya. Next. Ya. Lagi. Dan kaidah. Siapa namanya? Dedi itu ciri-cirinya apa? Rambut keriting, hidung mancung, memang mancung. Misalnya dia hilang, tapi jangan cepat ya. Bagaimana ciri-ciri seorang yang hilang itu? Ada tai lalat sebesar jempol di dada misalnya ya. Itulah ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang. Nah, kita kembali ke materi kita atau cakupan materi kita bahas. Yang pertama, pengertian. Apa itu pengertian dari cerpen?
kuat dulu membaca. Jangan ini dari sini tadi tidak ada yang jelas, dari sebelah ini dulu. Ayo mana suaranya? Salah satu mewakili dibaca dulu definisi cerpen itu apa? Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang ceritanya relatif singkat, dikatakan singkat, karena pada dasarnya cerpen hanya memiliki satu fokus permasalahan atau konflik. Oke, terima kasih. Adalah berbagai ceritanya relatif singkat, tidak panjang. Karena pada dasarnya cerpen memiliki satu fokus permasalahan. Makanya saya bilang tadi, dia siapa tadi namanya? Felicia. Sudah umur berapa Felicia sekarang? 17 ya. Umur yang sangat tidak indah. Iya, 17 itu sangat istimewa. Umur 17 atau 17 tahun, jujur tidak menafik, sudah mengenal lawan jenis. Sudah ada rasa. Ada rasa tidak harus memiliki. Itu adalah untuk semangat jiwa. Semangat belajar. Tidak harus ini, harus positif ya. Nah, di umur 17 dia mengalami pernah, jangan patah hati terlalu dalam ya. Mengalami ada rasa tapi tidak berbalas gitu loh. Ada rasa terhadap seseorang, dia hanya memantau dari jauh tapi tidak ada rasa. Dia menciptakan itu rasa tertolak misalnya ya. Kita ini harus rasa tertolak atau rasa tidak terbalas. Nah, dia mengalami rasa itu adalah di umur 17 atau 17 tahun. Berarti umur 1 tahun 2 bulan sampai 16 dia tidak mengalami apa-apa ya. Berarti dia menceritakan mulai di 17 tahun dia mengalami rasa tertolak kepada seseorang pasiennya dan sebagainya. Dia diceritakan awalnya bagaimana. Nah, itulah cerita pendek. Kali ini Jadi ngapa? kakak punya cerpen untuk kalian. Di akhir cerita kakak nanti, kalian temukan apa amanat atau pesan yang kalian dapatkan dari cerita ini. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya. Cerita ini berjudul Malas Belajar. Besok ada tes matematika. Afif bingung sekali. Ia sama sekali tidak ingat materi yang akan digunakan untuk tes. Afif benar-benar malas. Ia tidak pernah mengerjakan PR sendiri, apalagi belajar. Tak heran sekarang ia bingung sendiri karena tak ada satu materi pun yang diingat. Sekarang Afif duduk melamun di depan meja belajarnya. Dia baru saja dinasihati Bunda. Bunda melihat buku pembuku dari wali kelas Afif. Di sana tertulis, jika hari Selasa besok ada tes matematika. Afif Sekarang orientasi peserta didik pada masalah. Kan kita sudah kegiatan ini, peserta didik diberi rangsangan untuk menyelesaikan pelajaran yang terlibat kayak video tadi. Nah, tentang pengenalan usul-usul pembangun media yang sudah divideokan ya. Kira-kira pertanyaan dari video, apa yang sudah kamu amati atau yang kamu dapatkan dari ilustrasi berupa tayangan video tadi? Halus, apalagi sebelah ini selain halus apalagi mudah dimengerti, bahasa mengajak ya, bahasa memotivasi, apalagi dari bahasa. Kalau dari isinya bagaimana? Kira-kira isi dari teks itu bagaimana tadi? Isinya tadi bagaimana? Yang kamu dengar? Isinya tuh apakah mengajak kamu untuk lebih giat belajar? Berarti isinya adalah lebih memotivasi ya, semangat belajar. Sekarang tadi sudah kamu video, sekarang kita secara tertulis, tadi kan secara langsung.
struktur dari cerpen dengan struktur kaidah dalam cerpen atau HOTS-nya ya. Bentuk formasi, Ibu akan memberikan LKPD ya. Sudah bentuk. Ibu memberikan LKPD ini satu kelompok ya. Oke. Kelompok berarti ini kelompok satu. Ini berapa kelompok ini? Peserta berapa orang? 2, 3, 4. Nona, kamu masuk ke sini. Ya sudah di sini. Terserah kalian yang mana masuk di sini, yang mana ke sini. Salah satu di sini. Ini belum ada ceweknya loh. Satu di sini, ayo. Sini dong, yang di sini belakang ke sini, Pak. Bawa kursi bukan? Di sini. Sudah. Berarti 2 lagi Nona ya. Di situ ya. Sekarang coba perhatikan semua ya. Lempar peserta didik ya. Nama kelompok, tulis nama kelompok apa. Terserah kamu kelompok apa sembarang deh. Yang penting jangan kata-kata apa ya. Baru setelah itu nama-nama anggota siapa saja. 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah di sini ada kompetensi dasar 39. Ini tadi tujuan pembelajaran kita ya. Coba perhatian. Dengan analisis unsur-unsur membangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek, di mana keterampilannya adalah atau sebenarnya mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur membangun cerita. Nah, apakah tujuan pembelajarannya ada di sini? Ya. Sekarang buka lembaran kedua, perhatikan. Petunjuk. Bacalah LKPD berikut dengan cermat. Diskusikan dengan tema satu kelompokmu dalam menentukan jawaban yang benar ya. Yang ketiga, yakinkan bahwa setiap anggota satu kelompok mengetahui jawabannya. Artinya satu kelompok itu harus tahu jawaban semua. Keempat, jika dalam kelompok mengalami kesulitan dalam mempelajari LKPD, tanyakan umum. You know Bang? Soal. Perhatikan semua. Bacalah teks yang berikut dengan sesama lalu diskusikan dengan kelompok. Nah, kenapa ini saya angkat? Karena ini cocok untuk usiamu ya. Akhir dari sebuah persahabatan. Contoh cerpennya ya. Sengaja saya ambil biar kamu lebih mudah memahami. Oke, sekarang bekerja dulu ya. Ada 3 yang kamu isi. Ada 3 soal ya. Coba perhatikan di belakangnya apa yang sudah dibuat. Oke, paham? Saya beri waktu 10 menit sudah akan tampil di depan. Mulai sekarang ya. Tulis nama kelompoknya. Ayo, kelompok mana dulu? Ayo maju ke depan, ini sudah disediakan meja. Ini pikir apa Kak? Kok susah sekali maju ke depan? Apa yang susah? Kan sudah ini semua. Teman-teman
Saya Diansyah Santiago Mati. Baik Rasul ini. Ya, mungkin sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yuk dibacakan bagaimana hasil diskusinya. Ayo berikan aku suruh ke ini biar semangat. Arjuna, kira-kira dari kelompok lain, kelompok 1, 3, 4 ada yang berikan komentar terhadap hasil diskusi mereka. Apa yang mau ditanyakan? Ayo, teman-teman yang lain dari kelompok lain, berikan komentar. Ada yang kurang jelas, coba ditanyakan kelompok ini. Ya, ayo silakan. Oh, suaranya tidak kedengaran. Yang mana? Dari yang mana? Semuanya? Oke, ya. Belum besar. Ayo sudah. Baru itu tunggu dulu. Kira-kira nilainya berapa? Tadi apabila jika benar nomor 1 ada di situ skornya, ya, rate-nya berapa? Berapa skornya itu? Jika benar semua berarti semua skornya 100-nya. Nomor 1 itu jika benar semua ya 50 ya, ada 7 unsur, ada 8 nilai, berarti nilainya 50. Sedangkan nomor 2, pertanyaan nomor 2 adalah 25 dan nomor 3 25, berarti total semua adalah 100 skor ya. Oke, sudah dinilai. Nilainya berapa dari nomor 2? Biar saya menentukan nilai. Wendy ya. Yang ditanyakan tadi ada 2, di mana itu apa tadi? Ada latar ya, latar. Nah, itu di sini menyimpulkan materi ini adalah ada 2 yang ditanya tadi, apa saja, ada bagaimana itu latar dengan gaya bahasa ya. Latar, jadi dapat kita pertanyaan kita sebutkan latar itu adalah meliputi tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita ya. Sedangkan gaya bahasa adalah apa saja? Bahasa atau yang digunakan untuk menciptakan suatu nada persuasana persuasif yang untuk merumuskan atau membuat dialog antara sesama tokoh ya. Itulah kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, tadi itu apa itu dari pertama apa tadi? Soalnya adalah tentukan unsur-unsur dari membangun teks cerita pendek. Nah, unsur itu ada 2 unsur ya, membangun unsur referensi dan unsur dalam membangun unsur cerpen itu ada 2. Pertama adalah unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik ya. Apa saja unsur intrinsiknya? Ada apa tadi? Ada tema, ada penokohan, ada alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang dan amanat ya. Sedangkan unsur ekstrinsiknya apa saja atau unsur dari dalam karya sastra itu sendiri apa? Ada latar belakang masyarakatnya, ada latar belakang penulis dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, yang kedua tadi apa tadi nomor 2 pertanyaannya, Wendy? Coba pertanyaan itu tadi apa nomor 2? Tadi di soal itu yang pertama tuliskan unsur membangun cerpen. Yang kedua apa? Nomor 2 soal.
Siapa yang isi aku tanya apa? Arjuna, apa nomor 2 soalnya? Nah, struktur dari cerpen itu apa? Di sini Ibu sampaikan kembali. Apa tadi strukturnya ada berapa? Struktur itu ada 5 ya. Yang pertama coba diperhatikan, diperbaiki soalnya, jawabannya ya. Yang pertama tadi struktur itu ada apa? Yang pertama pengenalan situasi atau exposition. Yang kedua adalah pengungkapan suatu peristiwa atau complication. Yang ketiga menuju konflik atau risik action. Yang keempat puncak konflik atau turning point. Yang kelima adalah penyelesaian atau ending ya. Itulah jawaban dari nomor 2. Nomor 3 apa tadi soalnya? Tentang apa itu? Coba diperhatikan. Jelaskan kaidah kebahasaan dan struktur cerpennya dari teks apa tadi? Persahabatan. Apa judulnya tadi? Akhir dari persahabatan. Nah, apa saja? Apa tadi? Kaidah kebahasaannya bagaimana tadi? Oke. Nah, kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerpen akhir dari sebuah persahabatan adalah penulis cerpen menggunakan bahasa yang tidak memangnya sangat terjangkau dan dapat dimengerti dengan penggunaan bahasa baku yang sangat sederhana ya. Dan menulis menggunakan gaya bahasa retorika. Retorika apa adalah gaya bahasa yang tidak perlu dijawab ya, karena itu adalah tentang perasaan. Misalnya, apakah kamu patah hati? Yang tahu adalah dirimu sendiri. Itulah gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa retorika atau tidak perlu dijawab, cukuplah diri sendiri. Paham sampai di sini? Nah, itulah penguatan yang akan diberikan untuk melengkapi jawaban dan hasil diskusi ya. Nah, sekarang Ibu guru akan merefleksi ya, refleksi. Kira-kira dari cakupan materi tadi mulai dari awal kita masuk mulai semua dari setelah kamu mengikuti semua cakupan materi tujuan pembelajaran, apa kira-kira yang belum kita terlaksana? Sudah menjelaskan isi teks cerpen, apa lagi? Sudah ada definisi, apa lagi? Sudah menjelaskan struktur ya, dan sampai kaidah kebahasaan. Oke, terima kasih. Dan ini, nah di sini guru penguatan sudah dijelaskan. Oh, itu adalah dari unsur materi itu. Yang pertama, tes cerpen itu adalah apa? Adalah karya sastra yang sifatnya adalah terbatas dan cerita pendek. Yang kedua tadi ada unsurnya, ada unsur ekstrinsik dan intrinsik, ada itu tema, latar belakang dan sebagainya. Yang ketiga ada struktur apa saja? Ada berapa? Ada 5 dan kaidah kebahasaannya. Sekarang untuk dari seluruh cakupan materi yang sudah kita pelajari dari KD ya, dari KD pengetahuan, yaitu di KD 39 tadi tentang apa itu? Tentang apa? Tentang apa tadi saya sampaikan? Tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan kumpulan cerita pendek yang indikatornya pada ada 3-1 mengidentifikasi dan menelan isi cerita pendek ya. Kita sudah pelajari. Dan untuk materi selanjutnya, tindak lanjut dari pembelajaran ini
Minggu depan kita lanjutkan pada KD 29, yaitu mengkonstruksi sebuah tenta pendek ya. Dengan ada 2 indikator ya. Itulah pembelajaran yang kita lakukan pada minggu depan, yaitu tentang KD selanjutnya. Dan saya harap kamu belajar di rumah untuk materi yang tadi yang sudah dijelaskan, dibaca-baca lagi, dipahami. Dan materi yang akan datang adalah kita akan masuk menginjak kepada materi 4.9 ya. Ada 2 kali coba dipelajari. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup pembelajaran ini? Sudah paham semua? Oke, semangat ya belajar di rumah, karena minggu depan kita sudah pada UTS ya. Dibaca bukunya ya, dipelajari supaya nilainya maksimal ya. Harus bisa melampaui batas KKM ya. KKM bahasa Indonesia adalah berapa? 70. Kalau masih 69 kamu tidak tuntas ya, masih gagal, berarti harus remedial atau mengulang. Saya harap minggu depan materi yang akan disampaikan sudah disampaikan tadi pada KD 49 dengan 2 indikator. Apabila ada buku lain atau media-media yang bisa kamu buka, dipelajari, ya kita nanti tinggal gampang mengumpulkannya ya. Oke, cukup sekian atas partisipasi seluruh anak-anak sekalian. Apabila ada kata kurang lebih, tutur sapa ibu mulai dari awal tadi sampai akhir ini, saya minta maaf. Seperti pepatah menyatakan, tiada dari yang tidak kereta ya. Namanya manusia selalu ada hilang salahnya, baik tutur sapa, penglihatan dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, sebelum mengakhiri ini kita akan salah satu mewakili di depan untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang memimpin doa dulu? Oke, baik teman-teman, sebelum kita buka